warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram wal muhtaramun para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan para tetangga sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Bapak Sofyan Hadi beserta ibu dan keluarganya. Semoga beliau ini selalu diberikan kesehatan, Amin. kesabaran, dan dimudahkan urusannya, baik urusan yang sekarang maupun urusan yang akan datang. Semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati, di sini ada orang tua kita, yaitu Paman Darman Izih. Semoga beliau ini yang selalu aktif di Majelis Zikir Asy-Syifa dan juga di majelis yang lainnya. Semoga beliau ini selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga semoga apa yang beliau inginkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kita hormati Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Rahim sebagai pimpinan tahlil Majelis Zikir Asy-Syifa, dan juga yang terhormat Bapak Ahmad Zayadi selaku ketua dari Majelis Zikir Asy-Syifa, dan juga Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Mulia Solihin SPDI SH. Beliau ini adalah selaku pengulung. Kalau kita mau nikah sekarang nggak bayar, tapi pulangnya harus bayar. Semoga apa yang kita citakan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sama-sama kita hormati sohib saya yang selalu ketemu di TVK, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Besar Nurul Ihsan, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Ayub Kurniawan. Dan semoga beliau ini selalu sabar di dalam bekerja atau yang diamanatkan oleh yayasan, karena jabatannya itu banyak. Pertama sekretaris TPK, kedua sekretaris masjid, ketiga sekretaris koperasi. Makanya di balik jabatan, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga Bapak Tohirun selaku imam tetap di Musala Mukrofin, Bapak Nabi, dan juga para hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu demi satu. Juga jangan saya nggak lupa Pak Yusuf, sahabat sohibul makan, dan semoga beliau ini betah di sini. Saya pulang pergi mulu dari tadi. Hadirin bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada keluarganya. Hadirin jamaah walimatul khitam yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan yang diminta oleh Sohibul Bait, saya akan cerita sedikit untuk menghilangi ngantuk atau kejenuhan kita di dalam majelis ini. Di mana di zaman Samanhudi, kita tahu sendiri Samanhudi adalah sebagai pahlawan bangsa, sebagai bapak pendidikan, sebagai intelektual, dan juga sebagai ulama, yaitu Ki Haji Samanhudi. Dia kedatangan seorang Belanda yang namanya Van Hoven. Nah, Van Hoven ini datang ke Haji Samanhudi, Pak Kiai, kenapa orang Islam kok disunat? Siapa yang ngajarin? Kenapa orang Islam disunat? Kata Van Hoven. Pak Kiai ini karena orangnya pintar,
dan juga intelektual, ya sudah pulang besok baru saya jawab. Besok harinya nih Van Hoven datang, disediain pisang di atas meja, pisang ditaruh di meja. Setelah dia ngobrol-ngobrol, kata Pak Kiai Samanhudi, silakan makan pisang ini. Lalu Van Hoven itu ngambil pisang satu. Pisang diapain sebelum dimakan? Buka. Dikupas. Ditanya sama Kiai Samanhudi, bagaimana rasanya setelah dikupas? Enak Pak Kiai. Nah begitu juga Islam, apabila kulitnya dikupas, enak rasanya. Enak, karena terbuka. Jadi kalau misalnya nggak dikupas, pasti nggak enak. Kira-kira untuk hilangnya ngantuk. Hadirin bapak-bapak sekalian yang saya hormati, hitam ini adalah sunnah Rasul dan sekaligus mengikuti jejak kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di samping itu pula sebagai sunnah Rasul dan sebagai kewajiban dari orang tua. Nah, orang tua kewajiban terhadap anak itu banyak. Pertama, anak baru dilahirkan, diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga sebelah. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Yang kedua, diberi nama yang bagus. Karena nama adalah doa. Ini namanya siapa nih? Abi mana Nabil? Abi Mana? Abi mana? Ini bagus. Yang tahu artinya orang tuanya. Kalau nggak, pasti nggak ada yang tahu. Iya kan? Ini Ya, nama ya. yang bagus, enak dipanggilnya. Abi mana? Mana si Abi? Ada di sana katanya. Main. Jadi nama. Dan yang ketiga, diberi asupan makanan yang halal dan baik. Diberi asupan makanan yang halal dan baik. Ini kewajiban orang tua. Yang keempat, diakekahkan bila ada rizkinya. Namun sebelum ada rezekinya, kita tunggu sampai dia balik. Udah balik, nggak ada juga, kita serahkan kepada si anak untuk mengakekkan dirinya sendiri. Agak mampu juga gugur kewajiban akekah. Ini adanya di kitab Fathul Qorib kalau nggak salah. Nah, setelah di akekah, apa kewajiban orang tua? Mendidik agama. Agama di dalam lingkungan rumah tangga harus kita didik kepada anak-anak kita. Tujuannya apa? Supaya akhlaknya baik. Karena kata Nabi di dalam satu hadisnya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatullahi ilaikum. Muliakanlah anakmu. Nah, dengan cara memuliakan anak, di rumah kita didik agama, terutama anak. Bagaimana kita memanggil si anak, jangan asal panggil. Bagaimana anak kalau ada kesalahan, jangan dimarahin. Bagaimana anak misalnya dia tidak mau ikut sholat kepada orang tuanya untuk belajar, jangan dimarahin. Artinya itu kewajiban orang tua. Dan juga diperbaiki akhlaknya. Karena anak adalah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ini adalah hadiah. Banyak orang udah nikah berapa bulan, berapa tahun belum punya anak, berarti belum dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban Pak Sofyan, berilah pendidikan anak di rumah, terutama ibunya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama. Nah, ini peranan orang tua, peranan ibu harus betul-betul mendidik anak secara Islam. Tapi ibu-ibu sekarang, seperhatikan Pak, ibu-ibu sekarang, anaknya nangis, tetap aja dia main HP. Anaknya belum mandi, tetap aja dia main HP. Bagaimana si anak ini akan cinta kepada kedua orang tuanya? Karena orang tua kurang memperhatikan si
si anak. Jadi pendidikan agama sangat penting di dalam lingkungan rumah tangga. Dan apabila si anak sudah berumur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat, insya Allah dengan cara yang santun, dengan cara yang pelan-pelan, insya Allah si anak itu akan sholat. Karena kata Nabi, mur auladakum lis-sholat. Idza sab'a sinin wa idza 'asyara sinin fadribu 'alaiha. Suruhlah, perintahlah anak kita untuk sholat kalau berumur 7 tahun. Tapi kalau udah umur 10 tahun belum juga sholat, dipukul. Dipukul ini artinya bukan dipukul pada bagian-bagian yang membahayakan. Dipukul kasih sayang, ini perintah Nabi. Jadi jangan anak udah umur 10 tahun belum diajarkan sholat. Ini termasuk kewajiban dari orang tua. Karena kata Imam Al-Ghazali, bagaimana bayangan yang mau lurus lalu bendanya sendiri itu bengkok. Orang tua ini sebagai benda, bayangan itu bayangan dari benda. Lalu orang tuanya nggak sholat, bagaimana anaknya mau sholat? Tapi kalau orang tuanya sholat, dia sholat sunat di rumah, sholat wajib di musola, insya Allah anak tanpa disuruh dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Nah yang ke-6 yaitu khitan. Khitan ini juga kewajiban orang tua untuk mengkhitankan putranya. Karena si anak ini merupakan kebahagiaan, merupakan kegembiraan, merupakan kesenangan apabila dia dikhitan. Sepernah dengar anak-anak lagi pada ngobrol temennya sama temennya, lu udah hitam belum, udah. Ini si anak yang belum dihitan dia malu, dia rasa malu dan rasa kurang berani sama temennya karena dia belum dihitan. Berarti apabila udah dihitan, si anak itu menjadi senang karena dia sudah bisa bergaul dengan teman-teman yang sudah dihitan. Hadirin jamaah walimatul hitam yang saya hormati, ada 5 tanda kesucian orang Islam, di mana dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, khamsun minal fitrati al-istihdadu wal khitanu wa qasus syaribi wa taqul ittif wa taqlimul azafir. Ada 5 tanda kesucian orang Islam. Yang pertama al-istihdadu. Apa al-istihdadu? Al-istihdadu itu artinya mencukur bulu burung. Bulunya harus dicukur. Apabila kita lihat mukanya serem, mukanya kelihatan yang cerah, pasti bulunya banyak. Pasti bulunya dicukur. Nah, mencukur bulu ini tanda kesucian di Islam, jadi harus dicukur. Kapan waktunya? Terserah. Yang kedua khitan. Khitan ini tanda kesucian orang Islam. Dan apabila dia sudah khitan, berarti tidak ada kotoran sedikit pun yang ada di kulfahnya. Kulfah itu kulupnya, karena sudah langsung lepas bersih. Dan seandainya dia habis buang air kecil, karena udah nggak ada kulupnya langsung bersih, dan celana serta kainnya sudah menjadi suci. Tapi kalau belum dihitan, pasti ada kotoran yang diam di dalam kulfa itu, makanya disunatkan. Nabi Ibrahim saja disunat pada waktu berumur 80 tahun. Ini karena wajibnya, karena sunatnya, walaupun namanya sunat, wajibnya untuk membersihkan daripada najis. Umur 80 masih tetap diperintahkan untuk disunat. Ikhtarana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina fil qudum. Nabi Ibrahim ini dikhitan pada waktu berumur 80 tahun dengan apa?
dengan tampak. Apa nggak ada alat-alat yang lain? Karena di zaman Nabi, di zaman sebelum Masehi, alat itu yang ada cuma tampak. Tampak. Jadi tampak itu termasuk alat yang tertua. Yang kedua panah. Panah itu alat tua. Dan yang ketiga tombak. Tombak, panah, tampak itu alat tertua. Kita lihat aja film-film Cina. Film Cina pakai apa biasa orang? Pakai tampak. Terus zaman orang-orang Quraisy perang pakai apa? Tombak. Pakai panah. Itu termasuk alat perang yang paling pertama. Dan juga alat rumah tangga yang pertama. Jadi di sunat ini pakai tampak. Wallahu alam. Bagaimana caranya? Yang penting dia disunat. Hadirin jamaah walimah yang saya hormati, sebagai yang terakhir saya berpesan kepada yang hadir, didiklah anak kita dengan didikan agama. Lebih-lebih dia bisa baca Al-Quran. Karena anak kalau udah bisa baca Al-Quran, dididik agama, temannya brengsek kayak apapun, dia tetap ikut, tapi dia bisa menjaga diri. Kita lihat anak-anak yang berhasil sekarang, kan ada anak yang dulu kecil, sekarang berhasil, pasti dia bisa baca Quran, dia dididik agama. Karena di zaman sekarang, kalau kita teledor, bahasa teledor apa ya, kurang tanggap terhadap pendidikan agama, jangan diharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena perkembangan sekarang dengan zaman dulu beda. Dulu tontonan nggak ada, kemaksiatan nggak ada, HP nggak ada, orang-orang banyak, orang-orang baik. Tapi sekarang ini kalau kita kurang mendidik agama dengan cara yang baik, maka jangan harap anak kita menjadi anak yang soleh. Lebih-lebih kalau kita ada uang, kita pesantrenin, kita mukimin, insya Allah di tempat dia mukim, di tempat dia pesantren, tiap hari dididik agama. Kita nggak repot-repot, paling repotnya nyari duit setiap bulan 2 juta, lainnya nggak ada. Kita nggak ngomelin dia, nggak ngajak sholat, nggak ngajak macam-macam, tapi insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, rumah tangga kita jadikan rumah tangga Islami. Apabila kita ribut dengan istri, ributlah dengan cara yang sopan, jangan kedengaran anak. Dan apabila ada hal-hal yang kurang baik, jangan sampai si anak dengar. Itu juga menjadi apa yang didengar oleh si anak menjadi sebagai tuntunan atau menjadi apa ya namanya, pelajaran buat dia. Bapak itu berantem dulu, ada sempat 2 juta, gue berantem lagi lah. Nah, jadi sebagai acara hitam ini, mudah-mudahan yang di hitam ini bagaimana menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya gampang nyari duitnya, sehingga bisa mendidik anaknya menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Saya kira sudah terlalu malam, dan juga karena saya bukan tukang ceramah. Karena kalau tukang ceramah, kalau juga pemain bola, dia baru lagi di lapangan aja kalau pemain bola terkenal, kita udah suka. Tapi kalau misalnya pemainnya kelihatannya kurang terkenal, boleh aja. Yaitu penceramah itu. Kalau penceramah yang sudah dikenal seperti pemain bola, namun yang belum dikenal biasa saja. Dan apabila ada kekurangan sana sini, mohon izin kita tutup akhir suas-suasnya. Wallahu a'lam bishawab.